Assalamualaikum, selamat sore pemirsa. Kabar Merah Putih edisi Kamis 18 Desember 2025 hadir menjumpai Anda. Saya Sita Paprika akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Dan pemirsa, inilah kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Kita mulai kabar pertama, Presiden Prabowo Subianto hari ini melakukan kunjungan ke sejumlah lokasi bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Barat. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan percepatan pemulihan infrastruktur. Lokasi pertama yang dikunjungi Presiden Prabowo Subianto pada Kamis pagi adalah posko pengungsi di SD 05 Kayu Pasak, Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Di tempat ini, Kepala Negara menyempatkan diri menyapa warga korban bencana di pengungsian serta menyalami pengungsi. Prabowo juga melakukan pengecekan pemulihan bencana di tenda setempat serta mencicipi makanan di dapur umum. Selain itu, Presiden juga meninjau pembangunan hunian sementara atau huntara bagi warga terdampak. Pemerintah merencanakan pembangunan 100 unit huntara sebagai solusi sementara bagi para pengungsi sebelum proses rehabilitasi dan rekonstruksi permanen dilakukan. Ya, dan saya bersyukur keadaan sudah membaik, walaupun kita semua masih prihatin, tapi kita bekerja keras supaya segera memulihkan keadaan. Saya gembira sudah melihat rumah-rumah hunian sementara sudah mulai dibangun, bisa selesai hunian sementara sebulan supaya ibu-ibu, bapak-bapak semua sudah tidak perlu tinggal di tenda. Kemudian segera sesudah itu kita akan bangun hunian tetap. Kita lihat cukup bagus kualitasnya, luasnya hunian tetap juga cukup lumayan besar ya, 70 meter ya, 7 meter persegi. Semua bekerja, saya terima kasih kepada TNI, ya, Polri dan semua pejabat yang bekerja keras. Saya lihat Basarnas, saya lihat banyak sekali yang semuanya turun untuk bahu-membahu kita perbaiki keadaan. Usai mengunjungi posko pengungsian di Agam, Presiden Prabowo Subianto meninjau penanganan bencana di Padang Pariaman. Di lokasi ini, Prabowo melihat pembangunan jembatan Beli Mantuang di wilayah Kayu Tanam. Pembangunan jembatan ini bertujuan untuk memulihkan konektivitas transportasi, memperlancar distribusi logistik bagi warga terdampak. Dari Padang Pariaman, agenda kunjungan Presiden Prabowo Subianto dilanjutkan ke Lembah Anai di Kabupaten Tanah Datar. Prabowo melihat progres pembangunan jalan yang rusak akibat terdampak bencana. Kunjungan kerja ini menegaskan komitmen pemerintah untuk hadir secara langsung di tengah masyarakat, serta memastikan penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana berjalan secara tepat dan berkelanjutan. Tim TV One mengabarkan. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meninjau wilayah terdampak bencana di Gayo Lues dan PD Jaya Aceh. Kedatangan Wapres untuk memastikan langkah penanganan dan pemulihan berjalan optimal. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tiba di Kabupaten Gayo Lues, Aceh dan meninjau salah satu SPBU dalam rangkaian kunjungan kerja ke lokasi terdampak bencana banjir. Gibran pun mendengarkan keluhan warga yang tengah mengantre BBM sejak pagi. Wapres meminta kepada warga untuk sabar menunggu. Mantan Wali Kota Surakarta ini juga sempat menanyakan kepada para supir truk yang mengeluhkan karena terbatasnya akses untuk membeli minyak dari Kabupaten Aceh Selatan.
Setelah dari SPBU, Wapres menyapa masyarakat terdampak di posko pengungsian sekaligus memastikan pemenuhan kebutuhan dasar seperti logistik, layanan kesehatan, dan hunian sementara. Selesai melakukan peninjauan ke wilayah terdampak di Gayo Lues, Wapres Gibran bergeser ke sejumlah titik terdampak di PD Jaya Aceh. Peninjauan dilanjutkan ke posko pengungsian Masjid At-Taqwa, Kampung Munasah Balek. Selanjutnya, rombongan Wapres meninjau kompleks SDIT di mana lokasi tersebut muncul aliran sungai baru akibat banjir besar. Di tempat ini, Wapres menerima paparan terkait penanganan darurat serta rencana teknis pemulihan wilayah terdampak bencana. Kunjungan juga dilakukan ke jembatan Merede yang opritnya sempat terputus diterjang banjir. Kunjungan ini merupakan kali kedua setelah pada 4 Desember lalu Gibran meninjau 3 titik wilayah terdampak banjir, mulai dari Kabupaten Agam, Tapanuli Selatan, dan Aceh Singgil. Kunjungan Wapres Gibran bertujuan memastikan jalur distribusi bantuan bagi para korban berjalan cepat dan tepat sasaran sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Gayo Lues dan PD Jaya Aceh, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, PT Bank Tabungan Negara berkolaborasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK melakukan aksi nyata program tanggung jawab sosial berupa bedah rumah bertajuk Rumah Bersih Keuangan Bersih. Program ini sekaligus menjadi dukungan nyata terhadap asta cita pemerintah dalam menyediakan 3 juta unit rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Berlokasi di Cikarang, Bekasi pada Rabu 17 Desember 2025, bantuan perbaikan rumah tidak layak huni ini diserahkan langsung kepada masyarakat penerima manfaat dalam rangka menandai peringatan 23 tahun rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di Indonesia. Program ini sekaligus menjadi dukungan nyata terhadap asta cita pemerintah dalam menyediakan 3 juta unit rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menegaskan bahwa hunian layak merupakan fondasi kehidupan yang sehat dan bermartabat. Berdasarkan data BPS, di Jawa Barat baru sekitar 54,17% rumah tangga yang menempati rumah layak huni. Melalui inisiatif ini, BTN dan PPATK menyasar perbaikan di 3 lokasi utama, yakni Jakarta, Bekasi, dan Cianjur, dengan total 15 rumah yang mendapatkan bantuan. Kita udah memutuskan sejak Desember memberikan relaksasi, Bu. Memang kita bagi kategorinya menjadi 3 kategori yang terdampak berat, sedang maupun ringan. Nah, sementara model restrukturisasinya adalah memberikan relaksasi atau keringanan berupa penundaan pembayaran. Kita belum bisa mendata siapa yang kehilangan mata pencaharian, berapa mata pencahariannya yang berkurang secara detail, sementara mereka udah butuh, jadi kita putus dulu aja gitu ya. Lihat kondisi areanya, jika berat udah setahun bebas bayar, jika ringan mungkin hanya 6 bulan bebas bayar. Jadi gitu dulu kita lakukan, sampai nanti datanya bisa kita peroleh satu persatu. Karena sekarang masih ada titik juga yang belum bisa diakses. Kami bersama dengan Bank BTN melakukan peresmian terkait dengan bedah rumah. Jadi Bank BTN dalam kegiatan Gerakan Nasional 23 tahun anti pencucian uang berinisiatif untuk melakukan rehabilitasi beberapa rumah. Nah, ini memang salah satu bentuk nyata apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden terkait dengan asta cita, Indonesia Emas dan segala macam ya. Sinergi lintas institusi ini diharapkan menjadi awal kehidupan yang lebih layak, serta mampu melahirkan generasi yang jujur dan berdaya bagi bangsa. Dengan rumah yang bersih dan nyaman, pengelolaan keuangan keluarga diharapkan juga menjadi lebih tertata menuju visi Indonesia Emas 2045. Dari Cikarang, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, peran Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM di masyarakat sangat penting. Badan POM melindungi masyarakat dari produk makanan dan obat-obatan yang membahayakan kesehatan. Dan siang ini telah hadir di studio TV One Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Profesor Dr. Taruna Ikrar. Assalamualaikum, selamat sore Prof. Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat ya, Prof, ya? sehat. Prof, kita
ngobrol-ngobrol santai aja ya Iya. Prof. Kita tahu masyarakat tentu sudah sering mendengar Badan POM ini Iya. ketika kita membeli makanan kemasan, membeli kosmetik, tapi mungkin masyarakat belum terlalu paham apa sebenarnya fungsi dan peran dari Badan POM sendiri, khususnya untuk fungsi pengawasan, Prof. Jadi pengawasan Badan POM itu ada dua payung hukumnya. Dia dari perintah Undang-Undang Nomor 17 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 18 tentang Pangan. Dan dari undang-undang itu keluar Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 yang menginstruksikan kepada Badan POM sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab langsung ke Presiden Republik Indonesia. Jadi tugas kami yaitu memberi penjaminan, jaminan keamanan, jaminan kualitas atau mutu, kemudian jaminan khasiat atau kemanfaatan atau efikasi, dan melakukan perlindungan masyarakat serta edukasi masyarakat. Jadi tugas Badan POM mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari riset and development atau penelitian produk-produk baru sampai dengan penjualannya, distribusinya, sampai pada tahapan terakhirnya yaitu penindakan atau law enforcement. Jadi luar biasa Badan Pengawas Obat dan Makanan ini sama seperti seluruh dunia memiliki tanggung jawab yang sangat mulia yang ngurusin masyarakat mulai dari dalam kandungan. Anak-anak kecil yang masih dalam kandungan kan butuh suplemen biasa ibunya, butuh susu ibunya. Kan kita yang jamin produk yang dimakan ibunya selama hamil adalah Badan POM. Nah, sampai kalau besar dia sakit, dia butuh obat. Tapi kalau sehat, butuh makanan, butuh kosmetik kalau mau cantik. Sampai masuk ke dalam liang kuburan, kan sabunnya, kapur barusnya, kosmetiknya kan kita yang ngurusin, formalinnya. Jadi kesimpulannya, betul Badan Pengawas Obat dan Makanan itu sangat penting karena dia diberikan tugas oleh negara untuk melindungi masyarakat seluruhnya. Fungsi dan perannya sangat komprehensif ya, Sangat Prof. Ya. komprehensif. Lalu apa isu-isu krusial yang menjadi tantangan BPOM khususnya di tahun 2025 ini, Prof? Nah, di tahun 2025 ini, selama setahun kepemimpinan saya melihat isu yang krusial itu yang pertama mengenai produk ilegal. Kemudian beberapa produk overclaim. Kemudian beberapa produk yang berbahaya. Apakah itu kosmetik, apakah itu makanan, dan juga kalau obat-obat palsu. Itu menjadi tantangan tersendiri. Nah, tantangannya diperrumit karena kita berada pada era digital. Orang semuanya bisa beli online kan. Dan bicara online itu boleh jadi tokonya tidak ada di negeri ini, mungkin di negeri sana, di luar negeri kan. Dan dia beli saja lewat sarana. Contoh paling konkret untuk produk-produk yang ilegal itu kan dia jualnya dalam bentuk tautan ya. Dia pasarkan lewat e-commerce dan sebagainya. Tahun ini kita temukan ada 1,38 juta tautan yang kita minta take down, diturunkan, diblok dan sebagainya ke Menko Digi, Menteri. Jadi bekerja sama dengan kementerian terkait kementerian ya, Prof? terkait. Nah, jadi itu salah satu contoh dampaknya luar biasa. Kemudian hal yang paling penting lagi, dampak ekonominya Badan POM itu, karena pilar kita kan ada 3. Pilar pertama adalah industri obat dan makanan tentunya ya, termasuk kosmetik dan seterusnya itu masuk dalam payung itu. Nah, itu jumlahnya itu ratusan ribu industri. Sampai ratusan ribu industri. Dan kontribusi ekonominya, revenue-nya, ada yang untung jutaan, ada yang untung miliaran, ada yang untung triliunan. Kalau digabung semua untung-untungnya itu, revenue-nya 6.000 triliun, berarti kita klaim ada 6.000 triliun kontribusi ekonominya terhadap PDB kita, terhadap gross produk domestik kita. Jadi 6.000 triliun kan besar ya.
Iya betul. Ada inovasi yang dilakukan oleh BPOM untuk mengawasi begitu besarnya perusahaan-perusahaan yang harus diawasi oleh BPOM itu sendiri. Nah, saya melihat ada strategi yang paling prinsip yang saya lakukan. Yang pertama, Badan POM di bawah kepemimpinan saya itu harus transparan. Transparannya itu artinya karena seluruh budget untuk membiayai seluruh prosesnya, fungsi dan perannya Badan POM itu dibiayai oleh negara, disebut APBN. Itu uang publik sehingga kita harus pertanggungjawabkan. Oleh karena itu Badan POM harus transparan. Transparannya gimana? Dekat dengan media, dekat dengan masyarakat. Dan kita harus memberikan edukasi dan keterbukaan. Itu yang pertama. Inovasi yang pertama yang saya lakukan itu Badan POM adalah transparan. Dan itu dibuktikan. Kita ternyata untuk humas dan transparan dari Ombudsman, kita termasuk salah satu lembaga top yang mendapat penghargaan itu. Yang kedua, Badan POM ini karena dia sangat krusial, kita dalam hal melayani. Kita ingin rubah sistem yang selama ini masih mayoritas manual menjadi digital dan kita menggunakan yang disebut dengan artificial intelligence. Gunanya apa? Supaya proses perizinan, kan ada jutaan izin yang kami keluarkan tiap tahun. Nah, prosesnya itu harus standarnya harus tetap, tapi kan kita berharap bisa cepat melayani. Contoh, dulu kalau mau obat baru, itu butuh waktu 300 hari kerja. Untuk mendapatkan izin dari BPOM. Badan POM. Sekarang kita potong tinggal 90 hari. Bahkan kemarin kita bisa buktikan 5 hari kerja kita sudah bisa keluarkan. Wow, luar biasa ya Prof. Misalnya radiofarmaka. Kita buktikan kita kerja keras untuk melayani rakyat. Nah, tentu termasuk kosmetik, suplemen, obat-obatan, dan makanan ya. Nah, kemudian yang ketiga, kita Badan POM ini kan seperti di seluruh dunia itu ada standar dan secara global. Nah, di bawah kali ini, tahun ini kita sangat mendapat penghargaan yang luar biasa dari WHO yang kita masuk dalam sebut WHO Listed Authority. Artinya kita negara berkembang pertama yang masuk dalam list WHO tersebut, yang regulator yang masuk itu. Berarti apa? Banyak manfaatnya. Itu achievement saya kira. Bahwa reputasi global Badan POM secara global sudah diakui seluruh dunia dalam standar tertinggi. Itu kan tidak gampang. Nah, kemudian yang keempat, kita mau berharap terkembangnya yang disebut dengan produk-produk inovatif. Jadi selain pelayanannya kita perbaiki, kita juga berharap masyarakat, produk-produk bisa cepat dipakai oleh masyarakat. Salah satunya produk-produk inovatif. Inovatif itu contohnya ada kosmetik, ada suplemen, ada makanan, termasuk obat-obatan. Nah, di periode ini kita kembangkan betul yang disebut dengan produk advanced therapeutic medicinal product, termasuk obat-obat kanker dan sebagainya, supaya rakyat kita cepat terlayani. Itu yang keempat. Terus yang kelima, kita juga ingin betul bagaimana Badan POM ini menjadi lembaga yang punya peran signifikan terhadap ekonomi nasional. Oke, baik, kita semakin menarik nih. Saya pengen tahu capaian-capaian BPOM lainnya, tapi usai jeda ya Prof, nanti kita ngobrol lagi tetap di Kabar Merah Putih. Anda kembali di Kabar Merah Putih, masih bersama kami Prof. Taruna Ikrar, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Prof tadi sempat menyinggung capaian dari BPOM tahun ini yang luar biasa, masuk dalam WHO Listed Authority. 4 hari yang lalu, benar Prof? Coba diceritakan Prof, ini luar biasa sekali ya Prof ya. WHO Listed Authority itu adalah sebuah capaian, indikatornya itu ada 9 kriteria. Karakteristik mulai dari regulasi, sertifikasi, perizinan, registrasi, manufacturing, vigilant, dan berbagai aspek termasuk aspek manajemen dan sebagainya. Sehingga di situ menghasilkan standar yang tertinggi. Nah, untuk masuk menjadi listed authority yang ada di WHO itu tidak gampang. Selain
9 kriteria yang dinilai itu juga harus maturitas level 4, maturitas tertinggi. Nah, yang dapat ini negara berkembang pertama itu Indonesia yang dapat. Negara berkembang pertama ya, Prof ya. Selain yang kita masuk dalam 30 negara ya. Nah, 24 negara itu sudah diambil sama Eropa. Tambah Inggris, tambah Kanada, tambah Jepang, Korea Selatan, tambah Kanada, dan Amerika Serikat, dan Indonesia sekarang. Jadi level kita sudah level tinggi, dan ini hadiah akhir tahun kami yang sangat membanggakan. Bahwa reputasi Indonesia dalam hal pengawasan obat dan makanan, kita sudah selevel, sudah setingkat dengan Amerika, Eropa, dan negara-negara lain. Maju lainnya, China, Australia, dan India saja belum masuk. Jadi artinya kalau barang-barang atau produk dari lokal ini yang sudah mendapatkan label dari BPOM ini bisa langsung dijual di luar negeri? Di seluruh dunia, bukan hanya di luar negeri, seluruh dunia. Selama ini kita bisa jual ke negara berkembang, negara yang standarnya sama-sama dengan kita. Kita sekarang kan sudah masuk ke standar tertinggi. Artinya kita bisa jual ke Amerika, bisa jual ke Eropa. Nah, kejual ke mereka saja yang sangat sakit, bisa apalagi negara lain. Ada keuntungan lain nggak, Prof, dengan masuknya Indonesia, BPOM inilah ya, ke dalam WHO Listed Authority ini? Nah, keuntungan pertama kan kebanggaan kita, bahwa kita sudah sejajar dengan negara maju. Betul, betul. Yang kedua, nilai ekonomi luar biasa tadi. Dulu pasarnya cuma 286 juta, sekarang pasarnya 8 miliar. Itu besar kan? Kemudian kita jadi referensi. Seluruh dunia akan menjadikan kita referensi. Referensi itu artinya ngikut, kalau sudah seperti standarnya Indonesia, itu sudah lolos ke negara dia kan. Nah, kemudian kita memiliki achievement yang lebih spesifik lagi. Indonesia menjadi negara untuk pengembangan teknologi, karena mereka percaya investor senang masuk ke negeri kita, karena semua produk yang direkognisi Badan POM sudah otomatis direkognisi seluruh dunia. Artinya menguntungkan mereka, investor masuk, ekonomi untung, dan yang lebih penting lagi, aspek fungsi utama kami yaitu menjamin keamanan makanan dan minuman dan obat-obatan, menjadi kualitas tertentu, menjamin kualitas dan menjamin efikasi. Artinya seluruh produk yang telah mendapat pengesahan Badan POM itu adalah aman dipakai, berkualitas, dan yang lebih penting lagi, apa yang tertulis di labelnya, sesuai klaimnya, itu sudah pasti sesuai. Jadi kado luar biasa di akhir tahun ya, Prof ya. Dan kado ini bukan hanya untuk Taruna Ikrar, kado untuk Badan POM, kado yang luar biasa untuk negeri kita, Indonesia. Betul. Prof, tadi sempat menyinggung soal peredaran produk-produk ilegal seperti kosmetik overclaim, mungkin makanan-makanan yang kekinian yang marak beredar di pasaran. Ini bagaimana sih, Prof, masyarakat bisa dengan cerdas membedakan produk-produk yang aman dan yang tidak aman itu seperti apa, Prof? Oh, simpel sekali sebetulnya. Badan POM sudah membuat nomenklatur yang sangat simpel, supaya bisa kita tahu mana yang aman, mana yang tidak aman, mana yang berbahaya, mana yang tidak berbahaya. Bahasanya cek, klik. Klik itu dari kata K-L-I-K. Klik. Apa itu klik? K-nya, cek kemasannya. Misalnya kosmetiknya, sesuai nggak tempatnya, kontainernya? Ya, kemasan, ya kan? Yang kedua, harus ada labelnya. Labelnya kita sangat saklek memberikan izin label. Jadi kalau ada tertulis di labelnya misalnya ini untuk pemutih, ini untuk vitamin, ini untuk makanan kaya protein, harus isinya betul-betul sama. Tidak akan keluar isinya kalau labelnya tidak mengandung itu. Nah, kemudian yang ketiga harus juga dipastikan izin edarnya ada barcode-nya. Kita sudah pakai sistem barcode sekarang. Oh, sudah ada barcode. Jadi barcode tambah ada di atasnya tertulis BPOM, Badan POM. Nah, yang terakhir cek masa kadaluarsanya. Yang terakhir kadaluarsa. Nah, kalau ini empat-empatnya ada, yakinlah itu aman. Nah, sekarang bagaimana kalau itu menemukan produk yang tidak aman? Tidak aman. Lapor ke kami. Masuk aja ke aplikasi Halo BPOM.
Halo Bepom. Nah, kan ada aplikasi Halo Bepom, kita bisa lewat Instagram, sosial media kami, Facebook kami, TikTok kami, silakan lapor atau lewat email dan lewat handphone juga bisa. Dan bisa lapor, kami punya balai-balai POM, balai besar, balai dan loka di seluruh Indonesia, lapor juga ke situ kalau mengan. Tapi kalau mau simpelnya ya lapor aja ke sosial media kami. Dan CC ke Instagram kami, karena saya juga bermain Instagram. Taruna Ikrar. Instagram. Mention langsung bisa ya Prof? Bisa. Tapi sejauh ini peran masyarakat untuk fungsi pengawasan membantu Bepom tidak sih Prof? Oh, kita buatkan peraturan. Saya tanda tanganin itu 5 bulan yang lalu. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan. Itu peraturan nomor 16 yang saya tanda tanganin. Dan itu mengayomi, melindungi, serta memberi guide kepada seluruh masyarakat bagaimana cara ikut partisipasi mengawasi. Jadi kita sangat punya atensi untuk itu. Atensinya besar tidak Prof sejauh ini? Sejauh ini banyak yang lapor. Buktinya kita juga cek sampai 1,38 juta tautan kita minta take down. Sebagian besar juga dari laporan masyarakat. Ada juga dari kami langsung lewat tim cyber kami ya. Tapi itu mayoritas dari masyarakat. Sebagian besar apa yang menjadi aduan dari masyarakat? Nah, aduan di masyarakat itu yang pertama tentang izin edarnya. Aduan yang berikutnya efek samping yang dia dapatkan. Aduan yang terakhir produknya palsu. Kemudian aduan yang terakhir overclaim. Jadi aduan-aduan semuanya kita perhatikan. Hanya mungkin kalau mungkin saya dikirimin lewat WA atau Instagram atau apa, mohon maaf saya tidak jawab, tapi saya baca kok. Ya, tapi itu ditindaklanjuti. Feedbacknya seperti apa itu, Prof? Feedbacknya kalau dia lapor resmi ke line langsung ke Badan POM, kan ada Halo Bepom, akan dijawab langsung. Nah, tapi kalau lewat email, lewat telepon, atau lewat Instagram, tentu feedback kita ya kita jalankan, kan perlu diklarifikasi dong. Jangan sampai laporannya juga ini tidak benar. Betul. Karena kan ada persaingan antara satu dengan yang lain, bahaya. Kita harus hati-hati. Tapi yakinlah teman-teman masyarakat termasuk influencer yang mau ikut menjadi pengawas, silakan, sudah dilindungi oleh peraturan kami, partisipasi masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan. Itu nomor 16 tahun 2025. Jadi teman-teman masyarakat semuanya terlindungi, tidak usah takut melapor. Siap, terakhir Prof, pesan dan harapan Bepom untuk masyarakat. Nah, tentu kita menjelang akhir tahunnya. Kami sangat berharap Badan Pengawas Obat dan Makanan ini, filosofi kami itu menjulang, membumi, mengakar. Yang pertama, kami berharap Badan POM ini memiliki reputasi global, itu menjulang. Membumi artinya semua yang kami putuskan itu bisa dilaksanakan aplikatif. Tapi yang paling penting lagi, Badan POM ini masuk ke sanubari dan dicintai oleh masyarakat luas. Luar biasa, Prof. Taruna Ikrar, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Terima kasih atas waktunya hadir di studio TV One sore hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof. Terima kasih. Pemirsa, Kabar Merah Putih masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali di Kabar Merah Putih. Akibat terjangan banjir bandang dan tanah longsor 3 pekan lalu, sebanyak 4.133 rumah warga Kabupaten Aceh Tengah rusak. Selain rumah warga, fasilitas umum seperti sekolah juga ikut hancur. Banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang 14 kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah telah merusak lebih dari 4.000 rumah. Akibatnya ribuan warga kini mengungsi baik di tenda pengungsian atau di rumah kerabat. Banjir juga merusak 73 jembatan penghubung sehingga Kabupaten Aceh Tengah masih terisolasi. Pemerintah terus berupaya untuk melakukan pemulihan secepat mungkin dengan mempercepat membuka akses jalan sambil terus menyalurkan bantuan kepada korban bencana.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membeli 40 ton cabai petani dari sejumlah sentra di Kabupaten Aceh Tengah dan Benar Meriah sebagai upaya menjaga kelancaran distribusi dan melindungi penghasilan petani di tengah kondisi pasca bencana banjir dan tanah longsor Sumatera. Dalam kesempatan ini sebanyak 15 ton dikirim langsung ke Jakarta menggunakan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara dari Bandara Rembele menuju Bandara Halim Perdana Kusuma. Mentan Amran Sulaiman menegaskan bahwa langkah penyerapan ini merupakan bentuk kehadiran negara agar petani tidak terlalu rugi akibat bencana dan hasil panen mereka tetap terserap pasar. Hanya tadi dilaporkan 40 ton. Sekarang 20 ton. Sekarang kita di sini 15 ton. Ada yang dikirim ke Medan, ada dikirim ke Jakarta. Jadi berangkat ke Aceh dari Jakarta itu bawa bantuan dari pemerintah, dari bantuan teman-teman semua. Ini semua atas arahan Bapak Presiden. Apa saja yang bisa bantukan saudara-saudara kita. Pemirsa, Jakarta, Rabu 17 Desember 2025, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memberikan apresiasi kepada para mitra strategis dalam ekosistem pemberdayaan usaha mikro melalui Anugerah Mitra Usaha Mikro 2025. Anugerah ini tidak hanya menjadi ajang seremoni, namun juga mendorong replikasi kemitraan di berbagai daerah. Tujuannya menciptakan usaha mikro yang tangguh, mandiri, dan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Anugerah Mitra Usaha Mikro 2025 digelar di Menara Peninsula Hotel, Jakarta Barat. Acara ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, serta berbagai stakeholder dalam mempercepat pemberdayaan usaha mikro. Ratusan undangan hadir, mulai dari kepala daerah, kementerian dan lembaga, perbankan nasional dan daerah, hingga platform digital dan korporasi. Kehadiran mereka menegaskan bahwa penguatan usaha mikro tidak bisa dilakukan sendiri, namun memerlukan kolaborasi yang konsisten. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Maman Abdurrahman, menyebut usaha mikro sebagai fondasi perekonomian nasional. Menurutnya, peran mitra menjadi kunci agar usaha mikro tidak hanya bertahan, namun juga mampu naik kelas. Kita ingin memberikan apresiasi lah kepada semua institusi atau mitra-mitra yang selama kurang lebih 1 tahun ini yang kita anggap dan kita nilai memiliki komitmen serta kontribusi dalam rangka untuk membangun, membesarkan, mengembangkan atau memberdayakan usaha mikro di seluruh Indonesia. Jadi tadi ada berbagai macam institusi-institusi yang kita berikan apresiasi lah. Ya ini kan artinya effort beliau, institusi-institusi ini ada kurang lebih sekitar 150-an institusi dan kita berikan apresiasi penganugerahan award kepada mereka-mereka. Namun di sisi lain kami juga dari Kementerian UMKM, kita dalam waktu 1 bulan ke depan kita juga akan mulai mendorong membuat beberapa sektor-sektor prioritas. Jadi nanti 2026 itu akan kita dorong beberapa sektor-sektor prioritas yang kita anggap bisa mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah. Nah, salah satunya yang memang sudah kita bicarakan intensif, selain pertanian, peternakan, ini kita akan tambahkan 1 sektor yaitu di pariwisata. Itu kita sudah, dan ekonomi kreatif. Kementerian UMKM berharap anugerah ini tidak hanya menjadi ajang seremoni, namun juga mendorong replikasi kemitraan di berbagai daerah. Tujuannya menciptakan usaha mikro yang tangguh, mandiri, dan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI menyiapkan 500.000 pekerja migran Indonesia di tahun 2026. Hal tersebut disampaikan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Muhtarudin dalam acara media gathering bersama pimpinan redaksi media nasional di Jakarta. Sejumlah persiapan telah dilakukan mulai dari peningkatan kapasitas dan pelatihan sumber daya manusia hingga pemetaan sebaran kebutuhan di sejumlah negara tujuan. Muhtarudin juga menekankan pentingnya kerjasama lintas sektoral.
PT KAI Daob 1 Jakarta mencatat hingga 17 Desember 2025, 409.894 tiket kereta api telah terjual. Sementara di Cirebon, Jawa Barat, ratusan kamera pengawas terpasang di jalur arteri dan tol untuk mempermudah petugas memantau kondisi lalu lintas di libur Natal dan Tahun Baru. PT KAI Daob 1 Jakarta mencatat hingga 17 Desember 2025, 409.894 tiket kereta api telah terjual. Dari total kapasitas 909.536 tempat duduk untuk masa angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 yang berlangsung pada 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Volume penjualan tertinggi terjadi di stasiun Pasar Senen sebanyak 182.434 tiket dan stasiun Gambir sebanyak 104.642 tiket. Terjadi peningkatan tajam untuk tujuan Solo, Malang, Purwokerto, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta. Sementara jelang libur Natal dan Tahun Baru, ratusan kamera pengawas terpasang di jalur arteri dan tol di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kamera yang disebar di sejumlah simpul kepadatan hingga jalur rawan yang akan mempermudah petugas untuk pengawasan maupun mengambil tindakan. Selain itu, belasan pos pengamanan dan pelayanan disiapkan dengan sejumlah fasilitas untuk istirahat dan kenyamanan pemudik. Dari Jakarta dan Cirebon, Jawa Barat, Asben Benef, Erpan Septiawan, TV One mengabarkan. Kita ke informasi selanjutnya. Presiden Prabowo Subianto hari ini melakukan kunjungan ke sejumlah lokasi bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Barat. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan percepatan pemulihan infrastruktur. Lokasi pertama yang dikunjungi Presiden Prabowo Subianto pada Kamis pagi adalah posko pengungsi di SD 05 Kayu Pasak, Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Di tempat ini, Kepala Negara menyempatkan diri menyapa warga korban bencana di pengungsian serta menjalani pengungsi. Prabowo juga melakukan pengecekan pemulihan bencana di tenda setempat serta mencicipi makanan di dapur umum. Selain itu, Presiden juga meninjau pembangunan hunian sementara atau huntara bagi warga terdampak. Pemerintah merencanakan pembangunan 100 unit huntara sebagai solusi sementara bagi para pengungsi sebelum proses rehabilitasi dan rekonstruksi permanen dilakukan. Ya, dan saya bersyukur keadaan sudah membaik, walaupun kita semua masih prihatin, tapi kita bekerja keras supaya segera memulihkan keadaan. Saya gembira sudah melihat rumah-rumah hunian sementara sudah mulai dibangun, bisa selesai hunian sementara. Sebenarnya supaya ibu-ibu, bapak-bapak semua sudah tidak perlu tinggal di tenda. Kemudian segera sesudah itu kita akan bangun hunian tetap. Kita lihat cukup bagus. Kualitasnya, luasnya hunian tetap juga cukup lumayan besar ya, 70 meter ya, 7 meter persegi. Semua bekerja, saya terima kasih kepada TNI, ya, Polri dan semua pejabat yang bekerja keras. Saya lihat Basarnas, saya lihat banyak sekali yang semuanya turun untuk bahu-membahu kita perbaiki keadaan. Usai mengunjungi posko pengungsian di Agam, Presiden Prabowo Subianto meninjau penanganan bencana di Padang Pariaman. Di lokasi ini, Prabowo melihat pembangunan jembatan B5 Tuang di wilayah Kayu Tanam.
Pembangunan jembatan ini bertujuan untuk memulihkan konektivitas transportasi, memperlancar distribusi logistik bagi warga terdampak. Dari Padang Pariaman, agenda kunjungan Presiden Prabowo Subianto dilanjutkan ke Lembah Anai di Kabupaten Tanah Datar. Prabowo melihat progres pembangunan jalan yang rusak akibat terdampak bencana. Kunjungan kerja ini menegaskan komitmen pemerintah untuk hadir secara langsung di tengah masyarakat, serta memastikan penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana berjalan secara tepat dan berkelanjutan. Tim TV One mengabarkan. Pemerintah memastikan distribusi hasil pertanian warga terdampak bencana di Kabupaten Bener Meriah Aceh tetap berjalan melalui udara. Pesawat Hercules dan juga helikopter mengangkut hasil pertanian warga terdampak bencana di Bener Meriah Aceh. Komoditas pertanian itu diterbangkan ke Posko Halim, Jakarta. Sejak 8 Desember, pesawat Hercules dan armada udara TNI digunakan secara rutin untuk mengangkut hasil bumi warga ke Jakarta bersamaan dengan pengiriman bantuan ke daerah terdampak bencana. Ini merupakan tindak lanjut dari mandat Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan setiap pesawat Hercules maupun heli yang membawa bantuan bencana ke Bandara Rembele juga mengangkut hasil tani warga saat kembali ke Jakarta. Kebijakan ini bertujuan agar warga terdampak bencana tetap mendapatkan pendapatan dari hasil panen mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu tidak sendiri, kita akan bersama. Pemirsa, tim SAR gabungan kembali mengevakuasi korban tewas banjir bandang dan longsor di Tapanuli Tengah. Korban bernama Jeki Franciscus ditemukan tertimbun material lumpur, batu, dan potongan kayu. Proses pencarian dilakukan oleh tim SAR gabungan dengan menyisir lokasi pencarian secara bertahap. Jumlah korban tewas akibat bencana Tapanuli Tengah sudah mencapai 122 orang, 41 orang masih belum ditemukan. Informasi tadi menutup kabar Merah Putih hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan berita utama kriminal bersama Ninda Febiola. Saya Sita Paprika pamit, terima kasih. Sampai jumpa.